Pagi hari ini kita bahas tentang al-qanaah, ya, babus sabi asyar fi al-qanaah, tentang masalah qanaah. Qanaah ini artinya ar-ridha bil qasam. Jadi ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita rela, senang, gembira menerima pembagian, menerima jatah. Itu namanya qanaah. Nah, jadi wafi istilah ahli hakikat, menurut istilah dalam ilmu hakikat, huwa sukunu 'inda adamil ma'lufat. Wakila hiya al-iktifa'u bil qalil. Jadi as-sukunu 'inda adamil ma'lufat. As-sukun itu artinya merasa tenang, ya. Inda adamil ma'lufat. Nah, ketika sesuatu yang sudah terbiasa berada dalam diri kita, lalu kemudian barang itu tidak ada, nah kita tenang. Nah, itu namanya qanaah. Ya. Ada juga yang mengatakan al-iktifa'u bil qalil. Jadi selalu merasa cukup dengan sedikit yang ada, apalagi banyak. Ya. Jadi bahasa yang paling sederhana itu adalah ya selalu merasa cukup, baik sedikit maupun banyak. Ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada juga dikemukakan dalam kitab ini, sehubungan dengan makna ar-ridha bil qasam. Jadi ketika kita rela menerima pembagian, menerima ketentuan Allah, itulah al-qanaah. Nah, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Abu Dawud, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wardo bima kasamallahu laka takun agunan nas. Merasa relalah, merasa gembiralah, atau merasa cukuplah dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu. Jadi kasamallahu, Allah telah berikan jatah, Allah telah tentukan bagimu, takun agunan nas, maka jadilah Anda manusia yang paling kaya. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi hakikatnya orang yang kaya itu adalah orang yang punya sifat qanaah. Ya. Karena kekayaan itu adalah fin nafs. Kekayaan itu adalah di hati, di jiwa. Bukan pada persoalan banyaknya, tapi lebih kepada bagaimana hati dan jiwa kita merasa cukup, apalagi merasa puas. Nah, itulah kekayaan yang luar biasa. Jadi kekayaan yang ada di hati itulah yang sesungguhnya. Nah, ini yang berat. Tapi sebenarnya sih tidak berat, karena sangat tergantung kepada kebeningan hati, jiwa, pikiran, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala macam rezeki Allah. Ada ayat dalam Al-Quran, ya, yang dikutip dalam kitab ini pada surat An-Nahl ayat 97. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedang ia beriman, walanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami pasti, nah itu walanuhyiyannahu, ada kata la takkid, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Innal murada bil hayati thayyibah al-qanaah. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah qanaah. Jadi ini yang berat, dan ini sebenarnya yang kita harapkan,
bahwa Allah memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Nah, kehidupan yang baik khususnya menurut ulama hakiki ini bukan pada terpenuhinya seluruh fasilitas yang selama ini menjadi patokan. Orang seolah-olah yang dimaksud kehidupan yang baik itu kalau punya gaji yang tinggi. Kehidupan yang baik ketika punya mobil. Kehidupan yang baik kalau punya rumah yang mewah, punya kaplingan, punya tanah berhektar-hektar. Itu belum tentu. Karena justru yang banyak menjadikan orang bermasalah itu karena hal-hal yang seperti itu. Nah, di dalam kitab ini ya katanya yang dimaksud kehidupan yang baik adalah al-qanaah, yaitu kita selalu merasa cukup dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau fasilitas semua ada, kendaraan ada, rumah ada, harta-harta lainnya ada, dan itu semua kita syukur dan merasa cukup, itu juga qanaah. Ya. Ya. Tapi yang lebih yang dimaksud di sini karena memang itu yang berat adalah merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, itu sebenarnya. Jadi makna qanaah ini agak mirip dengan tawakal, agak mirip. Nah, tetapi qanaah itu bagian dari tawakal, bukan tawakal bagian dari qanaah. Karena salah satu tandanya orang benar-benar tawakal, pasrah, itu adalah bersifat qanaah, bersifat qanaah. Jadi selalu merasa cukup. Orang yang bersifat qanaah itu ya mirip juga dengan tawadu, ya mirip juga dengan tawadu. Karena kalau orang qanaah, ya dia tenang, enggak mau pusing memikirkan orang lain, enggak mau, pokoknya tenang aja. Orang mau cerita jelek, orang mau ketawa, mau menangis, enggak ada urusan. Yang penting hatiku tenang. Nah, itu kira-kira. Jadi sekali lagi dalam Al-Quran ya Allah menyebutkan memberikan kehidupan yang baik, yakni Allah memberikan qanaah. Tapi syaratnya harus beramal saleh. Ya, orang qanaah tenang, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, nah itu tidak qanaah itu. Ya, jadi itu kira-kira satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga pada surat Al-Hajj ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan innahu al-qanaah. Jadi Allah benar-benar memberikan rezeki kepada mereka rizqan hasanan, yaitu rezeki yang baik. Nah, di dalam kitab ini yang dimaksud rezeki yang baik, rizqan hasanan adalah al-qanaah. Ya. Jadi dari segala macam pemberian Allah kepada kita, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sedikit menjadi banyak dan seterusnya, dan segala macam model dan bentuknya itu adalah rezeki, tapi rezeki yang paling baik adalah al-qanaah. Jadi ketika hati kita tenang, jiwa kita tenang, merasa cukup dengan Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup dengan semua takdir yang Allah tentukan kepada kita, kita terima dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang, maka itu adalah rezeki yang terbaik. Itu. Jadi rezeki sekali lagi bukan semata-mata pada apa yang dilihat, tapi rezeki yang paling sangat utama dan baik ketika hati kita nyaman. Ya. Di dalam Al-Quran juga, ya, ini banyak dikutip dalam kitab ini pada surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsah. Hanya saja Allah ingin melenyapkan dari kalian, menghilangkan dari kalian ar-rijsa.
Apa yang dimaksud ar-rijsa? Ar-rijsa adalah al-bakhl wa tama', yaitu bakhil. Bakhil bahasa Arab, bahasa Indonesianya pelit, kikir, wa tama' dan rakus, serakah. Nah, jadi ar-rijs ini kalau dilihat kamus bahasa Arab itu artinya najis. Nah, namanya kotoran dalam beberapa ayat dan hadis. Apalagi dalam istilah fikih itu namanya kotoran. Nah, tapi dalam pandangan ulama tasawuf, ulama hakiki, ketika ada dalam jiwa pikiran kita sifat serakah, rakus, sudah ada mau lagi, apalagi yang kita mau itu melampaui batas, melampaui halal. Ya, artinya kita mau padahal itu jelas-jelas dilarang. Itu namanya rijis. Ya, itu yang Allah ingin menghilangkan dari kita. Ahlul bait, wahai ahlul bait. Ini ayat tentang ahlul bait ini. Nah, wa yutahhirukum tathira, dan Allah ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya? Penjelasannya di sini adalah bisakhawati wal qanaah. Jadi Allah membersihkan diri manusia itu, kalau dalam ayat ini khusus untuk ahlul bait, adalah dengan menanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Ya, jadi dalam ayat ini lawan daripada kata qanaah itu adalah rakus. Ya. Jadi dengan sifat qanaah orang itu bisa menjadi tenang, jiwanya, pikirannya aman dan selamat. Dan itulah kehidupan yang baik, itulah rezeki yang baik. Nah, sebaliknya orang yang banyak celaka, ya, orang yang banyak celaka, susah, sengsara, itu karena sifat rakusnya, sifat rakus. Gitu. Ya. Banyak contoh yang saat ini kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa tahu. Yang paling gampang itu, ini mohon maaf lah ya, karena ini sering menjadi bahan perbincangan kita tentang orang-orang yang ditangkap KPK sampai korupsi triliunan, miliaran, itu rata-rata bukan orang miskin. Bukan orang miskin, orang yang gajinya sudah ratusan juta setiap bulan masih korupsi. Itu tanda-tanda yang paling anu lah itu ya, yang paling real kira-kira bahwa itu sebuah kecelakaan. Apa celakanya? Anak, istri dan semua keluarganya itu menanggung malu. Menanggung malu. Ada orang-orang yang anaknya itu tidak lagi mau datang ke sekolah, tidak mau datang ke kampus, karena dicap ini anaknya seorang koruptor. Itu bagaimana kira? Itu sudah siksa dunia itu, sudah siksa dunia. Itu contoh kira-kira perbedaan, artinya lawan dari kata qanaah itu adalah rakus, serakah. Ya, jadi sekali lagi dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan istilah pertama hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik itu salah satu yang menjadi pondasinya ketika kita selalu rela, merasa senang, bahkan puas menerima semua ketentuan Allah kepada kita walaupun itu sedikit. Yang kedua Allah menyebutkan dengan rizqan hasanan, rezeki yang baik, salah satu maknanya adalah sifat qanaah. Nah, bahkan di dalam ayat ini wa yutahhirukum tathira, Allah ingin membersihkan kita dengan sebersih-bersihnya. Salah satu maknanya adalah menanamkan sifat qanaah dalam hati kita, maka kita akan bersih dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kehidupan yang lawannya taibatan khabithah, kehidupan yang kotor itu adalah kehidupan yang selalu bernafsu rakus. Kemudian rezeki sayyatan, lawannya hasanatan, sayyatan. Sayya itu artinya buruk, jelek, adalah orang yang rakus dalam hati, pikirannya bagaimana orang itu bisa diambil apa-apanya, saya menjadi harus, padahal itu dilarang oleh agama. Ya, nah, kalau dalam ayat ini yang disebut ar-rijis, ar-rijis itu adalah kotor,
adalah rakus. Nah, ada lagi nih dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Wa innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang abrar, abrar itu adalah orang-orang yang banyak kebaikannya, ya, menebarkan kebaikan di atas bumi. Ya, abrar itu dari kata barron, birron. Jadi barron, birron itu kebaikan. Kalau barron daratan. Jadi kalau orang yang kebaikannya seperti seluas yang ada di daratan itu namanya abrar. Orang yang banyak kebaikannya, orang yang berbakti. Lafi na'im, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan abrar? Dalam kitab ini, innahu al-qanaatu fid dunya. Jadi abrar itu adalah orang yang bersifat qanaah selama hidup di dunia. Karena orang benar-benar hatinya tulus untuk beribadah ketika jiwanya tenang, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa innal fujjar, sementara orang-orang durhaka itu benar-benar berada dalam neraka jahanam. Yang dimaksud orang durhaka adalah al-hars di dunia, orang yang rakus di dunia. Jadi selalu diperlawankan. Nah, itu kira-kira. Jadi sekali lagi materi pembahasan kita hari ini adalah lebih kepada bagaimana jiwa kita bisa dikendalikan. Apalagi saat ini kita hidup di era di mana kehidupan dunia dengan keterbukaan yang bisa memancing kita untuk ya tidak bisa mengendalikan diri, ya, karena sekarang ini apapun bisa dipamerkan dan seterusnya. Nah, berikut ya ini pandangan ulama-ulama khususnya dalam kitab ini, ya, karena ini kitabnya lebih kepada kitab tasawuf. Wakilah ada ulama yang berpandangan wada Allahu khamsata fi khamsatin. Nah, ini bagusnya. Ya. Jadi Allah itu meletakkan 5 hal, ya, fi khamsatin, dalam 5 hal juga. Pertama, Allah meletakkan al-izzah fit ta'ati. Jadi Allah meletakkan kemuliaan dalam ketaatan. Itu rumus tuh kaidah. Jadi kalau selama kita taat dalam beragama, maka kita akan tetap berada dalam kemuliaan. Ya. Jadi kalau kita taat menjalankan agama, lalu orang menertawakan kita, orang mencaci kita, orang mencela kita, nggak usah dipedulikan. Emangnya gue pikirin? Nah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena prinsip kita, sekecil apapun ketaatan itu adalah jalan untuk kita mendapatkan kemuliaan. Ya, kemuliaan di sisi Allah, ya, kemuliaan di sisi manusia, lebih-lebih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu prinsip, ya, ketaatan. Ya, taat, ya, terutama aturan-aturan Allah. Yang kedua, ya, wadil fi al-ma'siyah. Ya, kehinaan, Allah meletakkan kehinaan fil ma'siyah, dalam kemaksiatan. Nah, ini sama, ini satu paket sebenarnya ini. Jadi sekecil apapun yang namanya kemaksiatan, yang namanya dosa, maka di situ ada kehinaan, ya. Jangan pernah, ya, merasa bangga karena berhasil melanggar aturan. Kadang-kadang kan ada orang sepuh, saya hebat, bisa, saya udah ini dan ditangkap juga. Oh, saya pakai pasal ini, oh aman juga. Itu di dunia, Dan jangan merasa bahwa itu sebuah
kebaikan, apalagi kebanggaan. Itu dalam pandangan agama itu adalah kehinaan, kehinaan. Apalagi sekarang. Sekarang ini kasus yang banyak dibongkar KPK bukan kasus yang 1 tahun, 2 tahun, tapi kasus yang 10 tahun yang lalu. Udah banyak yang sudah 10 tahun pensiun, malah baru ditemukan pasalnya masuk penjara. Nah, ini kita ambil contoh ya, karena yang paling gampang kita sebut ini KPK, paling gampang ya. Nah, karena orang sekarang lebih takut disebut KPK daripada disebutkan malaikat mungkar dan nakir. Iya benar. Mungkar dan nakir itu dianggap lelucon, ya, dianggap dongeng. Nah jadi itu ya, jadi yang pertama Allah meletakkan kemuliaan dalam ketaatan, yang kedua Allah meletakkan kehinaan dalam kemaksiatan. Yang ketiga wal haibata fi qiyamil lail. Ya, haibah ini ada beberapa maknanya. Salah satu diantaranya haibah itu kehusyuan. Ya, fi qiyamil lail dalam sholat malam. Ya, karena khusyuk ini juga dalam artian ketenangan, ya, ketenangan, terutama pada waktu di waktu malam. Karena malam itu gini rahasianya. Malam itu kan bahasa Arabnya al-lail, ya, maka itu wal-laili idza yaghsha. Ya, jadi demi malam. Malam itu lail kalau dalam bahasa Arab itu kan artinya gelap, artinya hitam. Nah, kegelapan dan kehitaman itu mempunyai makna ketenangan, ketenangan. Jadi itu, jadi orang yang selalu mengasah jiwanya untuk selalu lebih tenang, itu salah satunya ada pada qiyamul lail. Yang keempat, wal hikmata fil batni al khali. Allah juga meletakkan al-hikmah. Hikmah ini kebijakan, ya, bijak. Ya. Kata-kata hikmah ya kata-kata yang bijak, nyaman, tenang, tapi bisa menghanyutkan. Artinya punya makna yang lebih mendalam, membuat orang lebih sadar. Nah, Allah meletakkan hikmah itu fil batin al-khali, ya, dalam perut yang tidak selalu kenyang, ya, perut yang kosong. Dalam pengertian salah satu maknanya dalam syariat itu adalah orang yang selalu berpuasa, ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi orang yang selalu merasa lapar, ya, tidak, kalau kenyang itu kan apa ya, biasanya susah mengendalikan diri, ya, karena kalau orang kenyang ini kan susah bernapas, susah tidur dan susah berpikir tenang. Tapi kalau orang yang al-batin al-khadi itu jiwanya lebih, pikirannya lebih tenang, sehingga kata-kata bijak ataupun tindakan bijak itu bisa muncul dari dirinya. Nah yang kelima, ini yang mau disampaikan dalam kitab ini, ya, Allah meletakkan, ya, al-ghina fil qanaah, meletakkan kekayaan dalam al-qanaah. Jadi Allah meletakkan sifat kaya itu dalam jiwa pikiran yang selalu qanaah, selalu merasa cukup. Nah, ini persis sama dengan hadis Rasulullah SAW tadi dengan pesannya irda warda bima kasamallahu laka takun agunan nas. Ya, merasa relalah, merasa gembiralah, merasa cukuplah dengan pemberian Allah kepadamu, takun agunan nas, maka jadilah Anda manusia yang paling kaya. Ya, jadi saya kira ini sebelumnya saya ingin melengkapi hadis ini karena hadis ini kan dipotong, yaitu warda. Ini disebutkan hanya satu karena kaitannya dengan judul ini masalah qanaah. Ini hadis sebenarnya itu terdiri dari 5 pesan Nabi. Jadi kasusnya itu Nabi lagi sedang berkumpul dengan para sahabat seperti ini. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, maukah kalian saya beritahu 5 hal? Sahabat ini tidak ada yang menyahut, ya, kecuali Abu Hurairah yang mengatakan, oh ya kami mau ya Rasulullah. Akhirnya
Rasulullah itu memegang pundaknya Abu Hurairah dan mengatakan 5 hal. Pertama, kata Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindarilah semua yang diharamkan Allah, ya, di dalam agama ini termasuk diharamkan Rasulullah SAW. Takun a'badan nas, maka jadilah Anda manusia yang paling bagus ibadahnya. Ada beberapa pengertiannya. Menjadi manusia yang paling rajin beribadah, manusia yang paling bagus ibadahnya, manusia yang paling ringan langkahnya untuk beribadah. Bagi orang-orang yang selalu bersifat wara, sangat berhati-hati terhadap apa yang Allah haramkan. Jadi orang yang mau memperbaiki salat, mau khusyuk, mau tenang, itu bukan semata-mata dengan membaca setumpuk buku dengan segala macam teori, bukan. Ya, bukan hanya itu, tapi yang paling pokok adalah menghindari, ya, kehati-hatian itu. Apa yang Allah haramkan kepada kita itulah membuat kita ringan langkahnya untuk rajin beribadah. Yang kedua, baru ini nih yang dimaksud Nabi ini. Warda bima kasamallahu laka takun a'badan nas. Merasa cukup, gembira, senang dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka jadilah Anda manusia yang paling kaya. Nah, itu sambungannya. Nah, baru yang ketiga, nah ini. Yang ketiga adalah wahsin ila jarika takun mu'minan. Ya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka jadilah engkau seorang mukmin. Ya, jadi ukuran mukmin seseorang salah satu kriterianya itu ketika dia mampu berbuat baik kepada tetangganya. Tetangga baik di mana dia tinggal maupun tetangga di mana dia bekerja. Nah, itu. Yang keempat, kata Rasulullah, wahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi. Wahibba, cintailah, ya, orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, maka jadilah Anda seorang muslim. Wah, ini luar biasa pesan Rasulullah ini. Jadi salah satu ukuran dan kriteria keislaman seseorang ketika selalu rasa cinta yang ada dalam dirinya. Ya, cintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Jangan menanamkan rasa kebencian, karena itu bukan karakter dari seorang muslim. Itu kira-kira hadisnya itu. Baru yang terakhir ini, ya, wala tuksirin dahika. Ya, kalau ketawa biasa-biasanya, jangan tertawa berlebih-lebihan. Ya, kalau terbahak-bahak itu. Fa'inna kasrata dahiki, karena ketawa berlebih-lebihan itu akan membuat hati mati. Nah, ini musibah yang paling besar bagi orang beragama adalah ketika hatinya mati, ya. Karena kalau hati mati tidak mungkin ada sifat takut dalam beragama. Kalau hati mati tidak mungkin ada qanaah, itu tidak mungkin ada sifat qanaah. Ya. Saya kira ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita, menambah semoga kualitas jati kedirian kita sebagai orang yang beragama, terutama memperbaiki ke dalam supaya kita semakin tenang di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dunia yang semakin menggiurkan dalam dunia modern saat ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.